teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakal membahas soal sosiokultural. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini langsung aja kita baca ke soal nomor 1. Ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, Anda bertemu dengan seseorang yang langsung memarahi Anda padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahinya atas apa yang dilakukan kepada Anda. Oke, di sini langsung ya, kalau untuk soal sosiokultural, poin tertinggi itu antara A atau E. Jadi yang B, C, dan D ini jelas langsung kita eliminasi. Nah, tindak topik pada soal ini itu adalah kepekaan terhadap konflik ya teman-teman. Jadi tindakan merespon seseorang yang emosi dengan emosi juga merupakan tindakan yang tidak bijak. Jadi seharusnya di sini itu bersikap sabar dan tenang saat menghadapi seseorang yang sedang emosi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih panjang dan lebih rumit, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang sangat tidak sesuai teman-teman. Jadi kalau misalnya ada konflik di sini, kita responnya itu jangan juga emosi ya. Nah, makanya di sini poin 5-nya adalah yang E dan poin 1-nya adalah yang A. Untuk poin 4 itu adalah yang D, poin 3-nya C, dan poin 2-nya adalah yang B. Nah, jadi kalau untuk skor sosiokultural itu seperti ini teman-teman. Misalnya yang paling tinggi skornya adalah yang E. Otomatis skor 4-nya itu adalah yang D. Begitu juga kalau misalnya skornya paling tinggi itu adalah opsi A, maka opsi B ini skornya 4. Jadi dia berurutan seperti itu teman-teman. Beda dengan soal manajerial maupun wawancara. Oke, next ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Saya kehadiran tetangga pendatang dari salah satu daerah di Jawa, di mana di adatnya sebelum menikah harus ada rangkaian acara yang harus dilakukan dan saya menghargai serta membantunya dalam proses pernikahan. Nah, ini merupakan topik kemampuan berhubungan sosial, teman-teman. Nah, kita langsung aja eliminasi B, C, dan D. Tersisa A dan E. Kita pilih tergantung konteks soalnya lagi. Nah, kemampuan dalam menghargai orang lain yang berbeda adat itu merupakan hal yang positif ya. Karena menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang pandai bersosialisasi dan tidak menjadikan perbedaan adat sebagai halangan untuk membantu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Sangat sesuai, ini poinnya 5. Kata kuncinya itu adalah menghargai serta membantu proses pernikahan, teman-teman. Jadi ini uh, apa? Menghargai orang lain itu merupakan hal yang positif ya, karena jawabannya pernyataannya bersifat positif, maka jawabannya adalah yang positif juga, yaitu sangat sesuai. Seperti itu ya teman-teman, dan poin satunya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Saya merupakan seorang ASN yang suka bermain di media sosial. Pada suatu saat saya menuliskan ujaran kebencian terhadap oknum Polri mengenai peraturan tilang untuk kendaraan plat ganjil ataupun genap. Nah, ini merupakan topik kemampuan berhubungan sosial juga. Nah, kita langsung eliminasi B, C, dan D. Tersisa A dan E. Nah, tindakan menulis ujaran kebencian itu merupakan tindakan yang tidak terpuji, apalagi dia di media sosial, teman-teman. Terlebih lagi kita itu sebagai seorang ASN yang seharusnya bertindak bijak dalam berbicara atau mengutarakan sesuatu di media sosial yang mana itu bisa diakses oleh semua orang. Nah, apalagi ASN kan tujuannya, peran fungsinya salah satunya adalah perangkat bangsa. Nah, kalau kayak gini tuh bisa memecahkan bangsa, teman-teman. Makanya di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, sangat tidak setuju. Karena di sini pernyataannya negatif, yaitu kan tadi ini ujaran kebencian, maka jawabannya juga harus yang negatif. Jadi poin 5-nya itu adalah yang E dan poin 1-nya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita baca lagi ya ke soal nomor 4 nih. Seorang anak buah yang sekaligus teman dekat saya mendatangi saya untuk mengajukan pinjaman terhadap uang kantor yang akan digunakannya untuk kepentingan keluarga. Ia ingin pinjaman tersebut tidak tercatat karena gajinya sudah banyak dipotong untuk angsuran lain. Namun ia berjanji akan mengangsur tepat waktu, namun saya memutuskan untuk tidak meminjamkannya. Nah, jadi dia tuh mengajukan pinjaman uang kantor ya, untuk kepentingan keluarga nih. Nah, ia ingin pinjaman tersebut tidak tercatat. Jadi seolah-olah nggak ada buktinya kalau dia minjam, teman-teman.
Kenapa gajinya itu sudah banyak dipotong angsuran, tapi dia bakalan mengangsur tepat waktu. Oke, ini tuh sebenarnya topik soal empati, teman-teman. Jadi yang B, C, dan D langsung kita eliminasi, tersisa A dan E. Nah, sebagai bentuk integritas kita, maka kita harus menolak karena Anda harus bertanggung jawab terhadap uang kantor tersebut ya, sehingga keputusan untuk tidak meminjamkannya itu merupakan keputusan yang bijak, teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini jawaban yang poin tertinggi itu adalah yang A, sangat setuju, dan poin satunya itu adalah yang E. Nah, kata kuncinya kan dia nggak mau namanya dicatat kalau dia sedang meminjam uang kantor. Nah, itu kan bisa berdampak atau merugikan diri kita sendiri sebagai bendahara ya, teman-teman. Nah, di sini akhirnya kita memutuskan untuk tidak meminjamkannya, teman-teman. Nah, di sini sikapnya kita sangat setuju ya, karena itu merupakan kita artinya tidak lepas tanggung jawab dan tetap menjadi manusia yang berintegritas. Makanya di sini poin 5-nya itu adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 5 nih, soal yang terakhir. Anda akan membantu jika melihat anak-anak menjadi korban geng motor, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di jalanan meskipun saat itu terjadi di luar negeri. Nah, ini merupakan soal topik empati, teman-teman. Jadi yang B, C, dan D langsung kita eliminasi seperti biasa. Tersisa A dan E. Nah, perilaku kekerasan itu merupakan hal yang melanggar nilai kemanusiaan ya. Sehingga dimanapun kita, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia itu, eh, kita melihat perilaku kekerasan, maka seharusnya kita hentikan dan membantu korban kekerasan ya, teman-teman. Nah, di sini kan pernyataannya positif, yaitu membantu jika melihat anak-anak korban geng motor dianiaya ya, teman-teman, walaupun lagi di luar negeri. Nah, di sini jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Poinnya 5 dan poin satunya adalah yang E. Pokoknya intinya teman-teman, kalau di sini pernyataannya positif, maka jawabannya positif. Tapi kalau di sini pernyataannya negatif, maka jawabannya adalah negatif, teman-teman. Kayak gitu sih sebenarnya untuk tips and trick menjawab soal sosiokultural. B, C, dan D itu kita langsung eliminasi dan kita kembali lagi untuk melihat pernyataannya positif atau negatif. Kalau positif, jawabannya positif. Kalau pernyataannya negatif, pilihan jawabannya juga negatif. Kayak gitu ya. Gampang pokoknya kalau untuk soal sosiokultural. Dan segitu aja ya 5 soal dari aku untuk membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan misalnya kalian mau bergabung ke tryoutnya Sobat P3K, caranya tinggal klik aja link di description box aku, teman-teman. Di situ aku udah cantumin linknya. Dan untuk pemesanan atau order ebook P3K Bidan terbaru, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan sekian dari aku, terlebih terkurang mohon maaf. Terima kasih udah nonton. See you next video. Bye-bye.